struktur kayu. Jadi ruang lingkup kita sebetulnya di struktur kayu ini cukup sempit. Ya. Kita sebetulnya ruang lingkup kita struktur kayu itu hanya ada beberapa, cukup sempit. Sebentar saya buat matriksnya. Struktur kayu jadi ada beberapa jenis. Pertama, kita sudah menghitung batang tekan, lalu batang tarik, lalu hubungan kayu, terakhir sambungan kayu. Nah, jadi sebetulnya struktur kayu ini kita ruang lingkupnya hanya 4 sub pokok bahasan. Nah, yang 2 sudah saya berikan di sebelum UTS. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hubungan dan sambungan kayu. Tuh, kebalik. Gimana cara mindahinnya ya? Nah, apalah. Hubungan kayu dan sambungan kayu. Nah, yang pertama, kenapa sih kayu itu harus ada disambung? Ya. Jadi secara hierarki kayu yang beredar di pasaran itu dimensinya terbatas. Bahkan semakin hari kecenderungannya semakin kecil dan umurnya semakin muda. Nah, maka dari itu kayu perlu disambung untuk memperoleh panjang yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah konstruksi. Nah, kayu ketika disambung, contoh kita butuh kayu dengan ukuran kita butuh kayu dengan panjang total 6 meter. Oke. Ternyata di pasaran hanya ada tersedia kayu dengan ukuran 3 meter. Oke. 3 meter nih. Jadi mau nggak mau itu kayu harus kita sambung. Mau nggak mau kayu itu harus kita sambung. Nah, ini menjadi, dan setiap sambungan harus ada overlappingnya 3 meter. Nah, baru kita dapatkan kebutuhan kita sepanjang 6 meter. Nah, di sini pada kayu itu, pada area sambungan akan mengalami perlemahan. Nah, pada kayu itu pada daerah sambungan akan mengalami perlemahan. Nah, makanya pada area perlemahan ini memerlukan namanya alat bantu, yaitu kadang paku, pasak, ada mur, baut, ada selipak. Nah, makanya di sini kita akan memerlukan perkuatan. Di sini perkuatannya berupa paku, baut, pasak, dan lain sebagainya. Oke, next. Perbedaan hubungan dan sambungan kayu. Jadi ada joining kayu itu, ada yang namanya hubungan kayu, ada yang namanya sambungan kayu. Ya. Hubungan kayu itu terjadi ketika kita menghubungkan dua buah batang kayu, ya, yang nantinya menghasilkan sudut, ya, atau si kayu itu arahnya dia tidak arahnya berseberangan atau dia tidak sejajar. Maka kita sebut ini dengan hubungan kayu. Lalu yang kedua ada yang namanya sambungan kayu, ya. Jadi sambungan kayu itu adalah menyambungkan kayu dengan panjang tertentu, ya, yang nantinya akan menghasilkan panjang yang kita inginkan.
Contoh seperti tadi, ini ada kayu 3 meter, tapi kita butuhnya 6 meter. Nah, maka kan perlu disambung. Nah, disambung ini, nah ketika menghubungkan dua batang kayu yang sejajar, kita sebut dengan sambungan kayu. Oke, next. Oke, memang secara visual nggak ada yang esensial dari hal ini ya, tapi ternyata untuk membuat sambungan kayu itu ada perhitungannya ya. Jadi jangan sampai sambungan kayu itu kurang kuat atau lemah ya, yang nantinya akan merusak. Jadi sambungan kayu itu memerlukan alat bantu, dan alat bantunya itu dia apabila terlalu banyak alat bantu memberikan perlemahan untuk kayu itu sendiri, untuk materialnya, tapi apabila terlalu sedikit juga nggak akan kuat. Nah, makanya di sini dalam sambungan itu dia perlu adanya yang namanya perhitungan. Nah, nilai dasar perhitungannya adalah nilai desain lateral acuan harus dikalikan dengan faktor koreksi yang berlaku untuk nilai desain lateral harus dikalikan dengan faktor koreksi yang berlaku. Nah, nanti setelah dikalikan dengan faktor koreksi, Z ini berubah menjadi nilai desain lateral terkoreksi. Koreksinya itu berupa faktor suhu, faktor kadar air, lalu material sambungan, dan lain sebagainya. Nanti setelah dikalikan dengan faktor koreksi, desain lateralnya berubah menjadi Z aksen. Yang tadinya Z menjadi Z aksen. Jadi ini sudah disesuaikan si Z aksen ini terhadap kondisi konstruksi yang kita rencanakan. Nah, lalu beban yang bekerja dinotasikan ke dalam ZU. Ya, jadi beban yang bekerja dinotasikan ke dalam ZU. Jadi notasinya ZU. Nah, nilainya tidak boleh melebihi nilai desain lateral terkoreksi. Jadi ZU ini harus lebih kecil dibanding Z aksen. Ya. Nah, apabila ZU-nya lebih besar, maka dia beban kayu melebihi beban izin yang mampu diterima oleh sambungan. Jadi ZU ini adalah tahanan lateral tahanan lateral perlu sambungan, atau tahanan lateral yang diperlukan atau yang terjadi. Jadi berapa sih beban yang terjadinya, itu dinotasikan ke dalam nilai ZU. Lalu Z aksen adalah nilai tahanan lateral terkoreksi pada sambungan. Jadi tahanan lateral yang diizinkan setelah tahanan lateralnya dikalikan dengan faktor-faktor koreksi. Apa aja faktor koreksinya kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, jadi di sini si sambungan kayu itu ada beberapa material. Yang pertama adalah bentuk pasak. Nah, pasak ini ada beberapa material juga, ada baut, ada skrup, ada skrup kunci, ada skrup kayu, paku, pantek, baut dorong, pin dorong, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada plat geser, lalu ada paku keling, lalu ada grid pantek. Nah, yang akan kita pakai ini, yang umum dipakai adalah pasak. Ya, nah, Z aksennya dapat dari mana? Jadi Z dikalikan dengan CD atau faktor durasi beban dikalikan dengan CM, faktor layan basah, dikalikan dengan CT, faktor temperatur, dikalikan dengan faktor aksi, dikalikan dengan faktor geometrik, atau kita buat kotak dulu.
Z aksen sama dengan nilai Z dikali dengan CD dikalikan dengan nilai CM dikalikan dengan nilai PT dikalikan dengan nilai CG huruf kecil CT CM CD CG lalu C dikalikan dengan C apa ini ya? C faktor geometrik C CT CG C geo aja. Lalu dikalikan dengan CEG dikalikan dengan CDI dikalikan dengan CTN dikalikan dengan KR dikalikan dengan theta lalu dikalikan dengan alfa. Bukan alfa, ini lambda. Oke. Nah, jadi untuk mendapatkan tahanan lateral yang diizinkan cukup panjang. Jadi tahanan lateral dasarnya dikalikan dengan faktor-faktor koreksi. Baru kita dapat tahanan lateral yang diizinkan. Lalu dapat dari mana sih Pak nilai-nilai ini? Nah, pertama Z. Ini adalah nilai tahanan lateral dasar. Nah, ini si Z-nya itu didapat dari rumus. Nah, rumusnya ada 4. Nanti kita pilih salah satunya. Ada Z1, Z2, Z3, dan Z4. Nah, setelah Z ini kita ketahui, bisa kita pilih mana sih yang kira-kira suitable dengan struktur yang kita pakai. Oke, next. Untuk mencari nilai Z ini tentunya rumusnya panjang. Nah, tapi ada beberapa kriteria untuk menghitung. Pertama, P-nya adalah kedalaman penetrasi. Sini ada nilai P, nilai D, KD, FM, FYB. Ya. Lalu ada KD, lalu ada nilai RE, lalu ada nilai FE, lalu nilai FYB. Nah, ini semua menjadi dasar dalam memperhitungkan nilai Z. Lalu ada kuat lentur paku. Nah, jadi sebetulnya si paku yang beredar di material yang di toko-toko itu memiliki kuat lenturnya masing-masing. Jadi berdasarkan diameternya. Ada yang diameter 3,6 sampai dengan diameter 8,3 mm. Ya. Tuh. Jadi tentunya semakin panjang itu semakin panjang itu paku, diameternya pasti semakin tinggi. Lalu next. Nah, ini adalah ukuran paku yang ada di lapangan. Ya. Ada yang 50, 60, 70, 90, 100, dan 104. Tapi yang ada yang banyak beredar itu hanya yang ini, cuma itu aja sih yang paling banyak. Yang lainnya yang 90, 114, 63 agak susah ya. Oke. Lalu ada nilai FE. Nah, ini kurang jelas ya, bisa kita kuat tumpuk kayu. Sebentar saya cari tabelnya.
kontrol. Buat tumpuk. Halaman 92. Ntar saya cari tabelnya yang gak jelas ya. Oke. Halaman 92. Kuat tumpuk kayu. Nah, oke, ini saya berikan tabel yang agak jelas. Nah, mudah-mudahan bisa lebih dipahami. Lalu ada nilai berat jenis kayu, kurang jelas juga. Sebentar saya share. Udah. Jadi ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan. Ada kuat tumpuk kayu, ada berat jenis kayu, lalu geometrik sambungan juga ada beberapa kriteria. Nah, ini ada jarak maksimum, ada jarak minimum. Contoh sambungan kayunya searah. Oke. Ada nilai A. A ini yang ini berarti jarak antar baut atau paku. Ya. Dia panjangnya adalah jaraknya adalah 10 kali diameter. Jadi kalau diameternya 4 mili, berarti harus 4 dikalikan dengan diameter, berarti 40 mili jarak A-nya. Lalu jarak B, ya, jadi jarak B ini adalah jarak antara baut atau paku pada sisi dalam, pada sisi pada arah tegak lurus, arah tegak lurus kayu. Lalu ada berat nilai C. Nilai C ini adalah jarak antara ujung sambungan ke alat sambung pertama. Lalu nilai D dan lain sebagainya. Banyak sekali kriterianya. Lalu ada nilai CM, faktor layan basah atau nilai CM. Itu udah jelas. Jadi ada beberapa material, ada paku keling. Nah, ini nilainya ada. Lalu faktor temperatur, nilai CT. Lalu faktor kelompok. Faktor aksi kelompok digunakan pada sambungan pasak, baut, skrup kunci, sedangkan untuk sambungan dengan paku, faktor aksi dikelompokkan ke dalam nilai CG91. Lalu ada faktor geometrik. Seperti apa sih sambungannya? Apakah dia didouble atau enggak? Gitu. Lalu ada faktor serat ujung. Dia posisi si pakunya seperti apa? Apakah searah serat atau tidak? Ketika pencairan dimasukkan pada serat ujung komponen struktur utama, maka dengan sumbu pengencang sejajar serat kayu, maka nilai lateral acuan Z harus dikalikan dengan faktor serat ujung atau CEG 0,67. Oke, lalu diafragma. Faktor koreksi ini berlaku hanya untuk sambungan rangka kayu dengan plywood atau menggunakan triplek. Ketika paku atau spikes yang digunakan pada konstruksi diafragma, nilai dasar acuan harus dikalikan dengan faktor diafragma CDI. Lalu ada kriteria apabila paku miring. Nah, bila pakunya miring, nilai desain lateral Z untuk sambungan paku miring harus dikalikan dengan faktor paku miring atau CTN sama dengan 0,83. Oke, lalu ada faktor konversi format. Oke, banyak sekali kriterianya. Nanti kita coba. Nah, ini
Sebuah contoh soal kita akan menghitung rencanakan sambungan kayu seperti gambar di bawah menggunakan alat sambung paku. Oke. Kayu penyusun memiliki berat jenis 0,5 dan kombinasi pembebanan sebesar 1,4 D. Nah, di sini si kayu ini adalah kayu yang pengen kita sambung, arah seratnya ke arah 20. Ini berarti kayunya batangnya adalah batang tarik apa tekan ini? Tarik apa tekan ini si kayu ini? Irsya Bara Umayyah ada? Irsya Bara Umayyah? Ya Pak, ada Pak. Oke. Pak, saya mau tanya, ini si kayu batang tarik atau batang tekan? Batang tarik atau batang tekan? Tarik Pak. Tarik. Kenapa tarik? Karena ada gayanya. Arah gayanya? Kenapa arah gayanya? Ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan dan ke kiri berarti Tarik. tarik. Kalau ke Ya. kiri dan ke kanan? Sama Pak. Sama. Jadi gimana nih cara? Tekan. Tekan. Tahu dari mana nih tekan? Sama sih Pak. Sama. Terus ini jadinya batang tarik atau batang tekan? Tarik. Tarik. Ya, kenapa batang tarik? Karena arah gayanya Pak. Iya, arah gayanya Ke kanan dan ke kiri. ke kanan dan ke kiri. Jadi karena ini ini kita sebut batang tarik karena gayanya dia saling saling menjauh. Ya, saling menjauh. Yang kayu 5/12-nya ke kanan dan kayu 2,5/12-nya ke kiri. Oke, makasih Irsa. Ya Pak. Ya, nah ini kita akan rencanakan sambungannya seperti apa. Nah, di sini si kayu dia ke arah sananya. Di sini kayunya yang satu kayu single, ya, yang kayunya satu single dengan ukuran 5/12. Berarti kalau penampangnya kurang lebih seperti ini. Di insert di sininya 5, tebalnya 5 dan tingginya 12. Lalu yang sini disambung lagi dengan kayu yang ukurannya berbeda. Yang satunya 2,5, satunya 12. Berarti ini dia agak langsing untuk kayu. Nah, tapi secara total 2,5 ditambah 2,5 menjadi 12. Maka ini kayunya kita bisa disamakan. Yang 5/12-nya ditarik sebesar 20 kN dan yang kecilnya ditarik lagi sebesar 20 kN secara total. Oke, kita mulai hitung. Nah, pertama kita tentukan dulu tinggi efektif penampang. Di sini memang si kayunya ukurannya tingginya 12. Nah, tapi dengan berbagai pertimbangan kita tentukan bahwa tinggi efektif itu kayu adalah 10 cm. Oke, berarti di sini kita asumsikan tinggi efektif penampangnya 10 cm atau 10 cm. Oke. Nah, kita akan dicoba menggunakan satu sisi paku CN 100. Nah, CN 100 itu kita lihat CN 100. Nah,
ini CN 100, berarti kita akan menggunakan paku yang ini. Oke, paku yang ini. Nah, berarti paku CN 100 itu diameter pakunya adalah 4,2 mm, sementara panjangnya adalah 102 mm. Oke, kita copy. Oh ya, ini udah ya. Oke. Kita menggunakan kayu yang CN 100, berarti pakunya adalah paku yang ini. Oke. Nah, setelah itu kita cari nih data-datanya nih, CN 100. Kita lihat CN 100 diameter pakunya adalah 4,2 ya. 4,2 nih si pakunya diameternya. Nah, dari 4,2 ini kita cari berapa sih kuat lentur pakunya. Nah, berdasarkan tabel bisa kita dapat nih, ternyata si pakunya kuat lentur FYB-nya adalah 620. Karena diameter pakunya adalah 4,2, berarti dia posisinya ada di sekitar ini. Oke. Ya, karena 4,2 itu apabila diameter pakunya 3,6 sampai dengan 4,7, maka kita gunakan nilai FYB adalah sebesar 620. Oke, lalu ada nilai FES atau nilai FEM. Nah, kita lihat tabel yang tadi, FEM, yang tabel yang kurang jelas. FES. Nah, FES. Berat jenis. Nah, diameter pakunya kita ada di kurang dari 65. Kurang dari 65. Ini berarti kita gunakan tabel yang ini nih. Tabel. Oke. Nah, nilai F benar nggak FES? FES. Oke. Nah, di sini kita diameternya kurang dari 6,5. Berarti kita gunakan tabel yang ini nih. Lalu berat jenisnya adalah G-nya. Kita gunakan berat jenisnya 0, kuat lentur berat jenis. Berat jenis kayunya alat sambung kayu berat jenis 0,5. Oke, 0,5 kita pakai yang seperti di bawah ini ya. Nah, ini kita gunakan interpolasi ya. 0,5. Sebentar, 0,5. Nah, di sini nih. Kita gunakan nilai FES-nya yang ini nih. Berat jenisnya 0,5. FES 0,5. Oke. Kita gunakan tabel yang di sini harusnya nilainya adalah harusnya nilai FE-nya adalah 28 nih. Harusnya nilai FE-nya adalah 28. Berarti kita
ganti. Harusnya nilainya 28. Harusnya nilainya 28. RE-nya 1, lalu tebal sampingnya 25, lalu tebal penetrasinya 102 dikurangi 25 dikurangi 27. 102 dikurangi 25 tebal kayu samping, lalu dikurangi 50. Jadi kedalaman penetrasi itu si paku ini 102 dikurangi 50 dikurangi 2,5. Jadi kan pakunya 102 nih. 102 dikurangi 2,5 dikurangi 5 dikurangi 5. Oke, berarti ini ada sisa di sini sebesar 27. Nah. Oke, lalu KD nilainya adalah sebesar 2,2 untuk kayu yang ukurannya untuk paku yang ukurannya kurang dari 4,3. Kita buka tabel nilai KD. Nilai KD. KF. Bukan ini. Faktor efek waktu. Sebentar, kita nilai KD-nya. Layan basah, CT. Berat jenis kayu. Nilai KD. Nah, KD didapat angka ini. Misalkan nilai KD-nya kita gunakan sebesar 22. Nah, KD ini kenapa nilainya 22? Karena kayunya kurang dari si pakunya kurang, diameter pakunya kurang dari 4,3 ya. Jadi ini dasarnya dari sini. Oke. Nah. Oke, ini kriterianya udah kita ketahui. Nilai TS 25 adalah nilai kayu samping yang jadi sambungan. Oke, RE 1. Nah, sekarang kita mulai menghitung. Kita mulai menghitung nilai Z. Nah, nilai Z itu kita gunakan 4 metode ya. Dapat dari mana nih 4 metode? Dari yang tadi. Nah, ini untuk menghitung berapa sih nilai kekuatan lateral dasarnya. Jadi Z-nya ada 4 metode. Cuman nggak mungkin kita hitung semuanya. Lalu kita sampel aja salah satunya. Contohnya ini ya. Nah, contohnya yang kita gunakan yang nilainya yang paling ini aja, yang paling gampang. Kita gunakan yang paling gampang yaitu yang 4. Benar nggak hasilnya 4? 3,02. Oke. Kita buat kotak dulu. Si Z itu kita insert quotation equation Z sama dengan 3,3D kuadrat dibagi KD
lalu dikalikan dengan dalam kurung 2 FEM dikali FYB dibagi 31 plus RE. Oke, kita coba. A-nya kita ganti menjadi Z. Z sama dengan, kasih pecahan, 3,3 dikalikan dengan D dibagi KD dikalikan dengan dalam kurung, ini pecahan 2 dikalikan FE dikalikan dengan FYB dibagi dengan 3 1 plus RE. Oke, kita buktikan benar nggak? Ini jadi begini. Bentar. Ulangi. Dua FE dikalikan dengan FYB dibagikan dengan 3 dalam kurung 1 plus RE. Z lalu 3,3 Z insert 3,3 B-nya berapa? Diameternya berapa tadi? Ada yang masih ingat? Berapa diameternya? Halo? Arigi Bu Heri? Diameternya berapa? Diameter pakunya? Halo? Arigi Bu Heri ada? Ada, Pak. Oke, kita hitung. Coba. Diameter pakunya berapa, Arigi Bu Heri? 3,3 dikalikan 4,2. Oke. Dikalikan dengan 4,2. Dibagi dengan nilai KD. Nilai KD-nya berapa? Nilai KD-nya? 2,2. 2,2. Kita masukkan 2,2. Lalu dalam kurung insert lagi, quotient lagi, dalam kurung pecahan 2 dikali dengan nilai FE. Nilai FE-nya berapa, Arigi Bu Heri? Nilai FES atau FEM-nya berapa? 28. 28. Oke, kalikan dengan 28. Harusnya ini tadi itu 31,98 ya. Saya masih belum ketahuan ini 31,98 dari mana. Tapi kita hitung aja dulu. Benar gak nih hasilnya? Sekian. 31,98 kita masukkan. 31,98 lalu dikalikan dengan nilai FYB. Nilai FYB-nya berapa? FYB berapa nilainya? 620.
620. Oke, kita masukkan 620. Oke, 620 dibagi 3 dikali 1 plus nilai RE. RE-nya berapa? 1. 1. Oke. 1. Oke, kita buktikan. Nah, sekarang mau ngitung yang mana dulu nih? Yang depan aja dulu ya. Oke. Salah. 2 dikali 31,98 dikalikan dengan 620. Kita uraikan. Yang depan aja dulu. 3,3 dikali 4,2 berapa? 3,3 dikali 4,2. 13,86. 13,86. 13,86 dibagi 2,2. 6,3. 6,3. Nah, ini yang di luar kurung sudah kita selesaikan. Sekarang kita yang di dalam kurung. 2 dikali 31,98. 2 dikali 31,98. 63,96. 63,96 dikalikan dengan 620. 39,655. Koma. Pakai koma enggak? Enggak, Pak. 39,655. 2. 2 per 3 dikali hilang. 3 dikali 2 itu menjadi 3, 6. Ini kita pecah lagi. Nah, 39,655,2 dibagi 6. 6609,2. 6609,2. Nah, sekarang coba kurungnya dihilangin nih. Coba diakarin berapa? Coba akarnya dihilangkan berapa? Diakarkan 6609,2 diakarkan 81,29. 1,29. Sekarang 81,29 dikali 6,3.
512 koma 127. 127. Oh, salah hasilnya. Jauhan. Hasilnya salah. Sebentar, saya save dulu yang ini. Saya save dulu yang ini. Kayak buat. Oke, saya buka dulu yang sebelumnya. Oh, salah. Sebentar. Ini D-nya harusnya dikuadratkan. Salah. D-nya harusnya dikuadratkan. Tinggalan. Terus si D-nya harusnya dikuadratkan. Berarti di sini harusnya equation D, sini D pangkat 2. Nah, kalau gini oke, di sini ada 4,2 pangkat 2. Nah, coba si 63-nya dirubah nih. Kayaknya bukan 63 deh. Berapa? 4,2 dikuadratkan lalu dikalikan dengan 3,3. 4,2 dikuadratkan berapa hasilnya? Bisa bantu saya? Coba 4,2 sama dengan 17,64. Oke, 17,64. Sekarang 17,64 dikalikan dengan 3,3. Dikalikan 58,212. Oke, sebentar saya buat equation. Berapa? 58,212 dibagi 2,2. Berarti ini bukan 6,3. Jadi hasilnya 58 dibagi 2 sekitar berapa? 26 ya? 26,46. 46. 46. Oke, berarti ini bukan 6,3, kita ganti menjadi 26,46. Ini hasilnya berapa? Dua satu lima satu, benar nggak? Benar nggak? Dua 26,46 dikali 81,29.
Ada yang bisa bantu hitungnya? Berapa hasilnya? 2150,1. 2150,1. 1. Ini ya? Ya, Pak. Oke. Nah, jadi terbukti ya, nilai Z pada satu batang yang ini, nah, pada satu batang yang ini adalah sebesar Z sama dengan 2150 ya, 2150. Nah, karena ini si batangnya ada 2 ya. Karena si batangnya ada 2, nah maka nilai Z ini harus dikalikan 2. Harus dikalikan 2. Berarti nilai Z totalnya sama dengan 4302. Nah, ini baru satu metode. Nah, di sini ada 4 metode yang harus dihitung. Yang dipakai adalah metode kelelehan yang ketiga. Cuma saya belum memahami ya, kenapa metode yang dipakai adalah metode yang ini, yang ketiga ini. Oke, lalu next. Setelah itu kita menghitung berapa sih nilai tahanan lateral acuan yang terkoreksi. Nah, nilai tahanan terkoreksi kita lihat Z aksen sama dengan Z dikalikan dengan CM dikalikan CT bla 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 gitu ya. Nah, CM, CT, CG. Nah, sebelumnya kita harus tentukan dulu nilai CM-nya berapa, CT-nya berapa, CG-nya berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini berdasarkan nilai tabel. Gitu. Nah, setelah dihitung semuanya, ya, nilai Z-nya ternyata adalah 2353 Newton. Ya, nilai Z aksennya. Nah, lalu kita hitung berapa sih ZU-nya. Nah, ZU-nya harus lebih kecil daripada Z aksen, atau ZU harus lebih kecil dari 2353 Newton. Nah, kita di sini baru kita bisa menghitung jumlah paku yang digunakan. Jumlah paku sama dengan nilai P dibagikan dengan ZU. Ya. P-nya berapa? Di sini P-nya ada 20.000 Newton. Nah, kenapa jadi 20.000? Karena di sini kilo Newton. Kita konversikan ke dalam Newton. Oke, lalu di sini 20.000 dibagi dengan ZU. Nah, ZU-nya kita pakai dulu yang Z aksennya ini. Nah, setelah dihitung ternyata jumlah paku yang dibutuhkan adalah 8,5 paku. Nah, karena 8,5 paku ini agak susah, maka kita bulatkan menjadi 10 paku. Nah, 10 paku ini kita desain posisinya ada di mana aja. Oke, berarti ada 10 paku. Nah, kita ikuti kriteria yang mana tadi itu ya? Yang ada kriterianya dalam merencanakan paku itu. Nah, di sini ada jarak maksimum dan jarak minimumnya.
kita rencanakan di sini. Jumlah pakunya ada berapa, lalu jaraknya berapa. Nah, di sini pakunya ada 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5 di bawah, satu lagi ada di atas. Sini ada nilai B, B-nya kita gunakan nilai 6. Jadi 5 kali diameter. Oke, pertama kita nilai spasi dalam satu baris atau A. Nah, di sini minimal 10 dikali diameter. Oke, berarti jarak spasi dalam satu barisnya adalah 4,2 dikalikan dengan 10. Kita hasilnya adalah 42 mm. Ya, jadi spasi dalam satu barisnya 50 mm. Jadi jarak antar pakunya adalah 50 cm. Ini A-nya. Oke, lalu jarak antar baris B. Ya. Ini kita gunakan 5 dikali diameter. Nah, 5 dikali diameter ini adalah 30 mm. Jadi minimal 30 mm, tapi ini kita gunakan angka 60 mm. Lalu ada nilai jarak ujung. Jarak ujung ini adalah nilai jarak tepi tanpa beban. Adalah 5 dikalikan dengan D. Ini 21, hasilnya 5 dikali 4,2, hasilnya 21. Di sini yang digunakan adalah 30 mm. Lalu nilai C 1,5 D 1,5 dikali 4,2, hasilnya 63. Ya, karena 63 ini agak susah, kita bulatkan menjadi 75 mm. Ini menjadi 75 mm. Nah, begitulah cara menghitung atau merencanakan sambungan kayu menggunakan alat bantu paku. Jadi ada hitungannya, ada jarak pakunya, harus ada ketentuannya, jarak pakunya berapa, jumlah pakunya berapa. Cuman kadang-kadang kan kalau di lapangan udah asal napal aja gitu. Nah, ternyata hitungannya ada gitu. Nah, fungsinya kita kuliah itu mengkoreksi apa yang dilakukan pekerjaan di lapangan. Tapi ini kan Pak lama, harus ngitung dulu jumlah pakunya berapa segala macamnya gitu ya. Sementara kerjaannya harus selesai besok gitu. Tapi kan dalam satu template ini Anda bisa jadi acuan untuk beberapa pekerjaan. Di sini diperlukan sense of engineering atau sensi kita atau kepekaan kita terhadap pekerjaan di lapangan. Ini harus dilatih. Oke, demikian. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Halo? Atau pada bingung semuanya ya? Oke, nggak apa-apa. Hari ini masih diskon, belum ada tugas. Mungkin tugasnya baru bisa saya sampaikan di minggu ke depan. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.